Gue balik lagi ke belakang, itu spontan gue shock, kaget. Astagfirullahaladzim, lah itu kok ada gue lagi tidur di depan. Jadi gue lihat itu, gue lagi tidur, miring, mojok dengan posisi itu begini. Dan gue posisinya lagi, gue berdiri di sini nih. Ya gue mati, gue bilang kayak gitu kan. Gue bilang, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Widya di channel Mata Batin Rina. Nah, kali ini aku mau bercerita pengalaman tentang mati suri. Jadi waktu itu di tahun 2005 ya, 20 tahun yang lalu nih teman-teman. Jadi waktu itu kan aku kerja di daerah Jakarta Selatan di tempat refleksi ya kan, massas keluarga di sana. Kalau itu aku dapat shift itu pagi. Pagi hari itu aku udah absen, terus karena masih ngantuk di ruang istirahat karyawan di sana. Aku tidur-tiduran, nggak terasa ketidur beneran. Selang beberapa waktu, ada beberapa temen itu yang udah datang, absen, ganti baju, terus ya beraktivitas lah istilahnya di belakang di ruang karyawan. Setelah jam waktu makan siang, beberapa temen itu pada nungguin tukang bakso. Tukang bakso itu udah depan, ya kan, di tempat-tempat kerja itu ada beberapa yang pesen ke depan, ada juga yang ngasih tahu ke belakang ke ruang karyawan. Barangkali ada beberapa temen yang pengen pesen, kan pas tuh di jam makan siang kan. Nah udah kayak gitu, dia bilang kayak gini, "Mbak, ada tukang bakso tuh, ada yang mau beli nggak?" gitu. Nih kuping kedengeran nih, kuping gue kedengeran. Terus gue bangun ya kan, gue bangun, udah kayak gitu duduk sebentar, baru ke depan, jalan pelan-pelan ke depan. Nah arah ke depan itu beberapa teman gue itu pada makan di room, ada di meja kasir, ada di lobi, ada yang beberapa lagi pesen deketin si tukang baksonya itu di depan ya kan. Nah gua pas lihat kayak gitu, gua udah teriak-teriak, bang bakso, tapi nggak ada yang denger suara gua. Dan teman-teman gua tuh di situ tuh di sekeliling itu nggak ada yang lihat gue. Sempat sampai gua bilang, kalian pada makan bakso? Aku bilang kayak gitu. Sudah pada pesen belum? Aku juga mau pesen, aku bilang kayak gitu. Tapi nggak ada yang respon suara gua. Nah akhirnya gua udah kesel, udah bad mood, hilang tuh rasa lapar gue, udah nggak ada. Akhirnya gue balik lagi ke belakang. Itu spontan gue shock, kaget. Astagfirullahaladzim, lah itu kok ada gue lagi tidur di depan. Jadi gue lihat itu, gue lagi tidur miring mojok dengan posisi itu begini. Dan gue posisinya lagi, gue berdiri di sini nih. Ya gue mati, gue bilang kayak gitu kan. Gue bilang, ya ampun, mana gue di Jakarta sini nggak ada sanak saudara, nggak ada gue. Terus berpikir, ini gimana jenazah gue bisa dibawa ke kampung, karena kan posisinya gue merantau di Jakarta ya kan. Gue deketin badan gue pegang begini guys, begini nggak bisa. Gue peluk gak bisa, gue udah sedih, udah bingung, udah panik, gue udah parno lah gue di situ. Gue masih ingat waktu itu gue baca-baca majalah misteri ya. Jadi kalau seumpama roh itu kelepas dari jiwa, dari badan ya kan, itu jangan pergi jauh-jauh. Lo deketin, tunggu sampai ada orang yang ngebangunin. Bener tuh guys, gue duduk deketin badan gue, terus gue tidur di sebelahnya sambil gue peluk. Pokoknya gue peluk, pokoknya gue gak mau jauh-jauh. Terus udah kayak gitu, ada kali setengah jam hampir sejam ya, gue dibangunin sama teman gue. Rin, bangun lu tidur kayak orang mati kayak gitu kan. Bangun, sampai digoyang-goyang, gue tuh nggak ada respon. Udah kayak gitu gue kebangun dengan nafas yang ngos-ngosan, yang keringet dingin ngucur. Terus gue bilang, astagfirullahaladzim mbak, makasih aku udah dibangunin. Lu gila, tidur kayak orang mati. Mbak, aku tuh tadi udah bangun, tapi nggak ada yang lihat aku di depan. Teman gue nyeletuk tuh, masa iya sih orang tidur bisa bangun? Lu tuh nggak ada ya bangun-bangunnya, lu di belakang lagi tidur. Gue bilang, aku tadi lihat lu lagi makan di lobby ya. Gue lihat itu kasir makan di meja kasir. Aku lihat ada yang makan di room 2 orang, si A sama si B. Gue bilang kayak gitu. Ada beberapa yang masih ngantri deket di gerobak baksonya. Gue bilang kayak gitu. Semua kejadian di depan tuh gue tahu semua. Kan nggak mungkin dong kalau orang tidur bisa lihat semuanya. Dan gue bilang sama teman gue, mbak tadi kamu masih pakai baju hitam, belum ganti seragam warna merah pas waktu makan bakso. Ya kan, itu yang bikin teman gue tuh heran sampai kaget. Masa sih? Dia bilang kayak gitu. Jadi teman-teman, setelah
kejadian itu, aku tuh ngerasa penglihatanku tuh lebih kuat dan perasaanku itu istilahnya lebih lebih ngerasain energi negatif itu ada di sekeliling aku kayak gitu loh. Energi makhluk astral itu kuat sekali. Di satu sisi aku pun juga ngerasa aku tuh takut karena posisinya juga aku penakut bukan pemberani. Sedangkan aku juga gimana ini caranya mengalahkan rasa takut aku, tapi posisinya aku ngelihat mereka itu juga aku biasa aja gitu. Itu aku harus butuh waktu. Kadang bener-bener muncak rasa takutnya, aku langsung lari menjauh supaya kondisi suasana hatiku itu sama penglihatanku itu tuh aman dulu. Dan itu pun berulang-ulang kali sampai aku kesel, sampai bingung aku harus gimana ini. Karena posisinya aku juga nggak tahu harus cerita ke siapa, nggak ada yang bisa ngasih pengetahuan seputar mata batin kayak begitu. Aku nggak ada istilahnya orang yang ngerti itu nggak ada gitu. Jadi ya aku belajar sendiri walaupun nyita waktu, nyita tenaga. Beberapa hari setelah kejadian itu, gue ngerasain tuh ada kayak yang aneh. Jadi gue lebih peka dengan keadaan yang istilahnya itu tempat yang ada makhluk astralnya, tempat yang agak horor, agak angker itu langsung ngonek. Kalau energinya baik, positif di badan gua, itu kepala gua aman. Tapi kalau energinya bertentangan sama gua, itu kepala gua sakit, kayak diinjek-injek, mual, hawanya pengen muntah, tapi nggak bisa muntah. Bukan asam lambung loh ya, beda. Beberapa kali setiap lewat tempat yang horor kayak gitu, hawanya beda. Aku ngerasa itu istilahnya ada sosok yang memperhatikan gua, tapi gua nggak tahu. Nah itu ternyata bertahap. Aku pun pernah punya pengalaman. Setelah kejadian itu, aku diajakin sama temen main ke rumahnya karena dia itu ceritanya berdagang, jualan makanan siap saji. Mbak Rina, ayo ikut ke tempatku dong, ngerasain daganganku. Dia bilang gitu, nyobain, dia bilang kayak gitu. Bu nggak mau ngerepotin. Aku tuh bilang begitu. Nggak apa-apa Mbak, ayo main ke tempat saya. Aku nggak bisa nolak karena ya udahlah, nggak apa-apa sesekali gitu kan ke sana. Pas waktu masuk di rumahnya dia ini, aku ngerasa itu hawanya udah nggak enak. Aku bilang begini, Bu, ini bener warungnya? Aku bilang gitu. Iya Mbak, ini baru buka kok, belum lama, baru 2 bulan. Bulan-bulan awal pertama memang jualannya rame, tapi nggak tahu ini sudah sekitar 2 minggu ini kenapa sepi, dia bilang kayak gitu. Oke lah, ya mungkin pikiran positif aku kan, ya mungkin namanya warung bisa rame, bisa sepi gitu kan. Nah, aku diajaklah ke belakang ya kan, ke ruang tamu gitu kan, enggak di warungnya dia. Terus aku bilang, Bu, maaf ya, aku mau numpang ke toilet karena aku pengen buang air kecil gitu kan. Ya udah Mbak, ayo, dianterin lah dia. Astagfirullahaladzim, ada perempuan ngebelakangin aku, ya kan, dasar baju putih, rambut panjang, tapi yang dilihat tuh dari belakang. Dia ngebelakangin aku tuh. Nah spontan ini antara takut dan penasaran, aku cuma dalam hati aku cuma bilang, permisi ya, aku numpang mau pipis, aku gak ganggu kamu, kamu jangan ganggu aku. Udah itu bener-bener yang bikin aku tuh ngerasa kayak kayak kepaku mau masuk kamar mandi. Dia ada di samping kamar mandi gitu kan. Ternyata si perempuan ini nih yang berbaju putih tadi bilang sama aku, bilang begini, kasih tahu ya sama yang punya rumah, aku gak suka kotor, aku mau tempat ini bersih. Nah, merinding nih aku nih ngomong kayak gini. Apa yang dia bilang itu sama seperti itu. Terus dia bilang, aku gak suka basah. Atapnya itu tuh bocor guys. Jadi tempat dia itu agak basah. Dia gak mau. Lampunya kasih yang terang, aku gak mau gelap. Nah, itu berarti energinya positif. Karena gue ngerasa di kepala itu aman. Ya nggak pusing, nggak mual gitu kan. Akhirnya aku ke depan, Ibu maaf Bu, aku bilang kayak gitu. Iya Mbak, kenapa? Aku cuma senyum. Tadi aku di belakang ketemu si perempuan cantik, aku bilang kayak gitu. Mbak Rina ini suka mengada-ngada, bohong aja gitu. Iya Bu, dia bilang gitu. Sebenarnya si ibu itu tahu rumah dia tuh ada penunggunya, tapi selama ini dia nggak pernah bisa menyampaikan pesan dia itu, nggak ada orang yang bisa gitu loh. Dan dia juga istilahnya ya udahlah masing-masing aja. Ya namanya orang kan pasti pikirannya, kamu kalau tempat tinggal di situ ya udah kamu jangan ganggu aku juga ganggu kamu kan, begitu kan. Nah, aku cuma bilang, Bu, itu yang kamar yang kosong, yang sebelah kamar mandi itu dia nggak mau kotor, dia nggak mau basah karena air hujan. Terus lampunya diganti yang agak terang, aku bilang kayak gitu. Oh iya ya Mbak, nanti saya bilang sama bapaknya supaya beresin, dia bilang kayak gitu. Mbak Rina sini makan, ini pecel ayamnya udah jadi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, gue makan kan, aku makan di situ. Nah dia cerita,
warung aku aneh deh Mbak, dia bilang kayak gitu. Jadi beberapa hari kemarin itu ada yang telepon, ibu jualan gak bu? Kok tutupan terus setiap saya lewat Mbak, padahal warung aku tuh gak pernah tutup loh Mbak, dia bilang kayak gitu. Sedangkan posisinya sekarang itu jualan itu paling laku cuma 3 porsi 4 porsi, dulu tuh rame, sekarang itu turun bener-bener gak habis sama sekali, dia bilang kayak gitu. Akhirnya aku lihat gitu kan, aku lihat kayak gitu warungnya, bu maaf ya bukannya seuzon saya bilang, tapi yang namanya orang kita nggak tahu, kalau ada orang yang sirik, ada orang yang dengki, kita kan nggak tahu. Jadi gini bu, ibu besok pagi kalau seumpama mau buka warung, ibu ambil air garam di ember, terus bacain Al-Fatihah atau ayat kursi kayak gitu, terus disiramin di tempat yang jualan pecel ayam itu, sisanya siram di itu di tempat parkiran. Karena kalau orang jualan sampai ada orang yang bilang saya setiap ke situ kok nggak kelihatan warungnya buka, itu berarti ada sesuatu. Kemungkinan ada orang yang niat jahat tabur tanah kuburan supaya warung itu nggak terlihat buka tapi terlihatnya tutup. Jadi aku sudah bilang sama si ibu itu, barangkali ya bu, kita berikhtiar, siapa tahu warungnya kembali lagi rame, banyak pembeli kan, aku bilang begitu ya kan. Akhirnya si ibu itu bercerita sama suaminya. Terus akhirnya si bapak itu bilang agar warungnya itu kembali rame, banyak pembeli, banyak pengunjung kan begitu kan. Terus akhirnya besokannya bapak dan ibu itu ya nggak apa-apa kita coba, toh kita kan berusaha niatnya baik, nyuci air garam ya kan. Selang beberapa hari gitu kan warungnya sudah mulai kembali ada pembeli, ada yang datang gitu. Memang sih ada beberapa pengunjung bilang gitu, pembeli bilang begini, Pak liburnya lama banget sih, sampai berminggu-minggu saya setiap kesini tutup loh, nggak buka warungnya gitu. Bapaknya cuma bilang oh iya lagi pulang kampung, alasannya begitu. Padahal si bapak posisinya ada di situ lagi jualan gitu loh. Dari situ kita udah tahu ya kan, ya namanya orang itu berdagang, istilahnya sama-sama jualan tapi banyak orang yang sirik. Nah dari sini kita bisa lihat ya kan. Jadi gini guys, kesimpulannya walaupun kita niat baik mau jualan ya kan, tapi tetap aja walaupun kita nggak nyalahin pasti ada orang yang sirik dengan usaha kita. Jadi tetap berdoa dan berusaha, Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita di Mata Batin Rina. Next time aku akan bakal ceritain cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.